Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Kimia Dasar 2. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan reaksi penggaraman, yaitu reaksi penggaraman yang terakhir, reaksi penggaraman 4. Nah, pada reaksi penggaraman 4 ini, kita fokus pada reaksi pembentukan garam asam ataupun garam basa, dan juga reaksi pengubahan garam asam atau garam basa menjadi garam normal. Jadi fokusnya pada reaksi penggaraman 4 ini yaitu seputar reaksi garam asam, garam basa menjadi garam normal ataupun sebaliknya, yaitu garam normal menjadi garam asam ataupun garam basa. Nah, bagi yang sudah lupa apa itu garam asam, apa itu garam basa dan garam normal, silahkan dipelajari kembali bab garam asam, garam basa dan garam normal yang telah kita pelajari di semester lalu. Nah, pada reaksi penggaraman 4 ini, reaksinya digolongkan menjadi 3 reaksi. Yang pertama yaitu reaksi pembentukan garam asam, reaksi yang kedua yaitu reaksi pembentukan garam basa, dan yang ketiga yaitu reaksi pembentukan garam normal, di mana pada reaksi yang ketiga ini nanti akan kita bahas reaksi pembentukan garam normal yang berasal dari garam asam dan juga yang berasal dari garam basa. Nah, sekarang kita bahas dulu reaksi yang pertama, yaitu reaksi pembentukan garam asam. Nah, untuk membentuk garam asam, ternyata di sini kita bisa melakukannya dengan beberapa reaksi. Di sini ada 3 cara untuk mendapatkan garam asam. Masih ingat ya anak-anak semuanya apa itu garam asam? Garam asam itu ciri yang paling mudah, yaitu di dalam rumus kimianya masih terdapat atom H di dalamnya. Nah, itu pasti merupakan garam asam. Nah, untuk membentuk garam asam atau untuk mendapatkan garam asam ini bisa kita dapatkan melalui 3 reaksi ini, yaitu yang pertama bisa dari garam normal dari asam dibasa, yang kedua bisa dari garam normal dari asam tribasa, dan dari garam asam sekunder. Bagi yang lupa apa istilah-istilah ini, tolong dibuka kembali ya bab tentang garam asam yang sudah kita pelajari di semester lalu. Nah, sebetulnya untuk reaksi ini, anak-anak tidak perlu menghafalkan secara mendetail ketiga reaksi ini. Nanti akan kita pelajari sebetulnya bagaimana sih kunci supaya bisa paham tentang reaksi penggaraman 4 ini. Nah, kalau kita melihat reaksinya, rumus reaksinya akan terasa susah ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke contohnya. Oke, perhatikan contoh yang pertama, yang paling atas, reaksi yang pertama, yaitu Na2SO4 plus H2SO4. Nah, Na2SO4 ini merupakan garam normal. Ketika ditambahkan dengan asamnya berarti kalian harus memperhatikan sisa asamnya apa? Oh, sisa asamnya SO4. Maka asamnya adalah H2SO4. Nah, ketika di Na2SO4 direaksikan dengan H2SO4, maka dia akan menghasilkan garam asam, yaitu NaHSO4. Kalau kita perhatikan bersama nih, awal mulanya, kita perhatikan garam normalnya ya, awal mulanya Na2SO4, ketika ditambahkan dengan asamnya, menjadi garam asam, ketambahan 1H. Nah, berarti kuncinya pada reaksi ini yaitu jika ditambahkan asamnya, maka artinya menambahkan 1H pada garam normal. Untuk contoh yang A ini adalah garam normal ya. Jadi intinya anak-anak tidak perlu menghafalkan semua ketiga reaksi ini. Cukup kalian pahami kunci dari reaksinya, yaitu kalau ditambahkan asamnya, artinya menambahkan 1H pada garam normal. Kalau menambahkan 1H berarti awal mulanya Na-nya ada 2, karena ketambahan 1H maka akan kehilangan 1 Na, digantikan dengan 1H menjadi garam asamnya yaitu NaHSO4.
Reaksi yang kedua, contoh lagi. Reaksi yang kedua yaitu Na2CO3. Direaksikan dengan asamnya. Jadi harus dengan asamnya supaya bisa membentuk garam asam. Itu yang harus kalian pahami, harus diingat. Na2CO3 ditambahkan dengan asamnya yaitu H2CO3. Bu, ini kok H2O plus CO2? Ingat lagi, di reaksi penggaraman 3, H2CO3 itu tidak stabil atau kurang stabil. Sehingga untuk reaksinya bisa kita langsung tuliskan H2O plus CO2. Tapi sebetulnya kalian juga bisa menuliskan H2CO3. Jadi tambahkan asamnya yaitu H2CO3. Awal mulanya tidak ada H. Karena direaksikan dengan asamnya, maka akan menambahkan 1H pada garam normal, pada Na2CO3. Berarti kehilangan 1H kehilangan 1Na digantikan dengan 1H membentuk garam asam yaitu NaHCO3. Nah, yang harus kalian pahami di sini, ketika ditambahkan asamnya, berarti dia menambahkan 1H. Jadi bertahap ya. Nah, setelah membentuk garam asam seperti ini namanya garam asam primer ya, kehilangan 1H. Ketika membentuk garam asam ketika terbentuk garam asam primer seperti ini, ketika kalian tambahkan asamnya, apakah masih bisa dia menambahkan 1H? Kalau sudah seperti ini, berarti sudah cukup ya, sudah paling mentok. Udah nggak bisa lagi ketambahan 1H. Karena jadi kalian harus juga memperhatikan asamnya. Karena asamnya H2CO3, maka dia paling mentoknya hanya bisa membentuk garam asam primer. Berbeda halnya kalau jumlahannya ada 3, maka dia bisa nanti ketambahan 1H lagi membentuk garam asam sekunder. Nah, lebih jelasnya kita beralih ke contoh berikutnya ya. Misalkan Na3PO4 plus asamnya. Ingat, kalau ketambahan asamnya plus asamnya artinya menambahkan 1H pada garam normal. Sehingga 1Na lepas digantikan dengan 1H terbentuk garam asam yaitu Na2HPO4. Ketambahan 1H, lihat perbedaannya. Awal mulanya tidak ada H plus asamnya sehingga produknya ketambahan 1H. Nah, kalian perhatikan di sini Na2HPO4, apakah masih bisa direaksikan dengan asamnya? Tentu bisa. Kenapa bisa? Karena HPO4 dia merupakan asam tribasa sehingga bisa direaksikan dengan asamnya kembali. Jadi reaksinya menjadi Na2HPO4 plus asamnya yaitu H3PO4 menambahkan 1H. Ingat ditambahkan asamnya artinya menambahkan 1H. Jadi yang awal mulanya hanya cuma 1 membentuk garam asam hanya plus 1 lagi jumlahnya jadi 2. Na di sini hilang 1 digantikan dengan 1H dari H3PO4 membentuk garam asam primer. Nah, yang atas ini garam asam sekunder plus asamnya direaksikan lagi dengan asamnya akan membentuk garam asam primer. Awal mulanya 1, kemudian plus asamnya, produknya menjadi hanya ada 2. Oke, itu adalah reaksi pembentukan garam asam. Sekarang kita lanjut ke reaksi berikutnya, yaitu ini jelasnya ya Nana ya, supaya lebih jelas lagi. Lihat ini ya. Awal mulanya nggak ada, hanya plus asamnya, produknya menjadi garam asam, ketambahan 1H. Awal mulanya hanya cuma 1, plus asamnya, sehingga ketambahan 1H lagi, hanya yang mulanya 1, karena direaksikan dengan asamnya, menjadi jumlahannya menjadi 2. Oke, itu tadi reaksi penggaraman asam ya. Sekarang kita lanjut ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi pembentukan garam basa. Hampir mirip, ya, cuma dibolak-balik aja. Rumusnya hampir mirip banget, cuma dibolak-balik. Kalau tadi garam normal dari asam di basa, kalau sekarang garam normal dari basa di asam. Nah, lagi-lagi reaksi ini sebetulnya tidak perlu kalian hafalkan lagi secara mendetail.
kalian cukup pahami kuncinya. Kuncinya juga bersama kayak tadi. Kita masuk ke contohnya dulu ya. Kalian lihat nih, awalnya CuSO4 plus basanya. Basanya apa? Berarti kalian lihat logamnya Cu, berarti basanya adalah CuOH 2 kali. Kalau direaksikan dengan basanya, awal mulanya nggak ada OH-nya kan? Karena bereaksi dengan basanya, maka ketambahan 1 OH menjadi CuOH 2 kali SO4. Maka kunci dari reaksi ini adalah jika ditambahkan basanya, artinya dia menambahkan 1 gugus OH- pada garam normal dan 1 gugus OH- pada garam basa sekunder. Reaksi yang kedua ini kita bahas satu-satu ya. Sekarang reaksi yang pertama dulu nih. Lihat, awal mulanya kan nggak ada OH-nya. Plus basanya, yaitu basanya CuOH 2 kali. Sehingga OH ini akan menambah, jadi CuOH 2 kali ini akan menambahkan 1 OH pada CuSO4 membentuk garam basa primer, yaitu CuOH 2 kali SO4. Nah, berarti anak-anak harus paham bagaimanakah caranya untuk membentuk garam basa primer. Buka lagi bab tentang garam basa yang ada di semester Gasal kalau kalian lupa ingat ya. Contoh berikutnya nih, BiNO3 3 kali plus basanya. Nah, basanya berarti kalian harus memperhatikan logamnya. Karena logamnya Bi, maka basanya adalah BiOH 3 kali. Ingat kuncinya, kalau ditambahkan basanya artinya menambahkan 1 OH pada garam normalnya. Ketambahan 1 OH sehingga membentuk garam basanya yaitu BiOH NO3 2 kali. Masih bisa nggak ini ketambahan 1 OH? Karena Bi itu valensinya 3, artinya dia masih bisa ketambahan 1 OH. Masih bisa direaksikan dengan basanya, membentuk garam basa primer. Sehingga yang awal mulanya OH-nya cuma 1, karena plus basanya ditambahkan lagi dengan basanya, maka jumlah OH-nya bertambah menjadi 2. Ingat kuncinya, kalian harus memahami kuncinya. Nah, ini supaya lebih paham lagi, kalian perhatikan ya. Tidak ada OH-nya, karena direaksikan dengan basanya, awal mulanya nggak ada OH-nya nih. Plus basanya, sehingga membentuk garam basa. Ketambahan 1 OH. Contoh lain, ini awal mulanya tidak ada OH-nya. Plus basanya, berarti menambahkan 1 OH, membentuk garam basa BiOH NO3 2 kali. Nah, dari BiOH NO3 2 kali ini masih bisa direaksikan dengan basanya. Sehingga menambahkan 1 OH yang awal mulanya OH-nya cuma 1, berubah menjadi 2. Oke, ini tadi reaksi pembentukan garam basa. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan reaksi pembentukan garam normal. Nah, reaksi pembentukan garam normal ini kita bagi 2 ya. Ada yang dari garam asam dan ada yang dari garam basa. Langsung aja ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi, Ibu tekankan kalian tidak perlu menghafalkan seluruh reaksi ini. Cukup pahami kuncinya. Kuncinya apa? Kebalikannya sekarang. Kalau ditambahkan basanya untuk membentuk garam normal, kalau ditambahkan basanya maka artinya menghilangkan 1 gugus H+. Kalian perhatikan ya. Jadi berlaku kebalikan ya kalau sekarang. Ini kan garam asam ya. CaHCO3 2 kali. Cirinya garam asam apa? Ada H-nya. Ketika garam asam ditambahkan basanya apa? Lihat logamnya. Logamnya Ca. Berarti basanya CaOH 2 kali. Kalau ditambahkan basanya artinya berlaku kebalikan. Maka dia akan mengeliminasi si H. Nah, mengeliminasi si H membentuk garam normal. Hanya hilang, berarti tinggal Ca sama CO3 membentuk garam normal CaCO3. Hanya hilang tadi kemana? H yang hilang tadi akan berikatan sama OH. H plus OH- membentuk H2O. Oke, sekali lagi pahami saja kuncinya. Contoh lain. Misalkan
CaH2PO4 dua kali. Nah, ini adalah garam basa primer, kehilangan satu H. Ketika ada garam basa primer plus atau direaksikan dengan basanya, artinya maka dia akan mengeliminasi satu H. Ingat ya, bertahap menghilangkannya, nggak bisa langsung kedua-duanya ini diambil, tapi hanya satu saja yang diambil, hanya hilang satu, sehingga membentuk garam asam sekunder. Nah, hanya hilang satu, berarti sisa satu ya. Dari 2, hilang satu, sisa satu menjadi CaHPO4. H yang hilang tadi berikatan sama si OH- membentuk H2O. Bu, dari reaksi yang ini, produk yang ini masih bisa nggak kita hilangkan? Masih bisa. Caranya bagaimana? Reaksikan kembali dengan basanya, sehingga basanya tadi akan mengambil atau mengeliminasi si H, terbentuklah garam normal, yaitu Ca3PO4 dua kali plus H2O. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk reaksi berikutnya hampir mirip ya, masih sama, yaitu reaksi pembentukan normal, tetapi yang kali ini dari garam basa. Jadi untuk mendapatkan garam normal, kita bisa mendapatkannya dari garam asam dan juga bisa dari garam basa. Bagaimana dengan garam basa? Hampir mirip ya, cuma berlaku kebalikan. Langsung aja kita pelajari kuncinya. Kuncinya, kalau tadi plus basanya, sekarang kalau ada garam basa berarti kebalikannya untuk mendapatkan garam normal, yaitu plus asamnya. Artinya kalau ketambahan asamnya, maka dia menghilangkan atau mengeliminasi satu gugus OH-. Langsung ke contohnya ya. Misalkan PbOH CH3COO. Bagaimanakah caranya supaya dia bisa menjadi garam basa? Tambahkan kebalikannya, berarti menambahkan asamnya. Kan ini adalah garam basa. Ingat, garam basa berarti cirinya ada OH-nya. Supaya bisa menjadi garam normal, berarti kalian harus menambahkan yang berkebalikan, yang sifatnya berkebalikan, yaitu plus asamnya. Sehingga asamnya tadi akan mengambil OH atau mengeliminasi si OH untuk membentuk garam normal. Garam normalnya apa? PbCH3COO dua kali. Nah, OH yang hilang tadi kemana? OH- yang hilang tadi akan berikatan dengan si H membentuk H2O. Contoh lain, misalkan BiOH dua kali SO, dua kali SO4 ya. Nah, ini adalah garam basa primer ya, dari basa triasam. Bagaimanakah caranya untuk membentuk garam normal, Bu? Untuk membentuk garam normal, kalian tidak bisa sekali saja reaksinya, harus bertahap untuk bisa membentuk garam normal. Reaksi yang pertama, berarti kebalikannya, karena ini adalah garam basa, maka tambahkan asamnya. Asamnya dari mana? Dari sisa asam SO4. Oh, berarti asamnya adalah H2SO4. Nah, H2SO4 ini akan mengambil satu OH sehingga terbentuklah garam basa sekunder yang awal mulanya 2, karena direaksikan dengan asamnya, maka asamnya akan mengambil satu OH sehingga sisa satu membentuk garam basa sekunder BiOHSO4 plus H2O. Nah, reaksinya belum selesai nih. Supaya terbentuk garam normal, kalian harus mereaksikannya kembali dengan H2SO4. Sehingga H2SO4 ini atau asamnya akan mengambil satu OH, membentuk garam normal, yaitu Bi2SO4 3 kali plus H2O. Nah, itu tadi adalah pembahasan seputar reaksi penggaraman 4. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.